Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali bersama saya, Syarif As'ad. Kali ini kita akan membahas tentang topik etika pasar dan perilaku konsumen. Urgensi etika yang didasarkan pada nilai-nilai Islam menjadi suatu kebutuhan bagi seorang pebisnis, terutama bagi pebisnis muslim, sebagai bekal dalam menjalankan berbagai bentuk bisnis pada era saat ini. Perlu kita pahami bahwa etika pasar mengacu pada prinsip-prinsip yang mendasari transaksi dan interaksi dalam pasar, termasuk transparansi, kemudian juga kejujuran, termasuk perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen itu sendiri. Dan hal ini menekankan pentingnya integritas dalam operasi bisnis dan bagaimana perusahaan harus beroperasi dengan penuh tanggung jawab, ya, tanggung jawab terhadap sosial, tentu tanggung jawab yang tidak hanya sebatas pada sesuatu yang umum saja, tapi pada tanggung jawab sosial yang dinilai lebih tinggi. Di sisi lain, perilaku konsumen mencakup cara konsumen membuat keputusan pembelian mereka. Ini termasuk aspek-aspek seperti pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan kesadaran terhadap konsekuensi sosial dan lingkungan dari pilihan mereka. Gabungan dari etika pasar dan perilaku konsumen yang bertanggung jawab akan membentuk dasar bagi lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana perusahaan dan konsumen bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama-sama. Islam menetapkan pedoman yang kuat terkait etika pasar dan perilaku konsumen. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dan pemenuhan hak-hak konsumen menjadi panduan utama dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian juga ajaran Islam menekankan pentingnya integritas dalam bisnis serta kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak dalam transaksi apapun, khususnya dalam transaksi ekonomi. Pemahaman ini menyediakan landasan untuk praktik bisnis yang berkelanjutan dan tentu adil dalam pandangan Islam. Berikutnya, dari skema pada slide yang ada di bawah ini, kita bisa mengetahui bagaimana bisnis penting untuk memiliki landasan yang kuat untuk dikatakan sebagai bisnis yang berintegritas, yaitu memadukan antara etika dan moral, keadilan yang dijunjung tinggi, kemudian mengedepankan transparansi, kejujuran, perlindungan, dan pemberdayaan konsumen, sehingga konsumen dapat merasakan atmosfer bisnis yang baik yang diterima dalam sebuah transaksi. Selain hal itu, etika pasar tentu mengedepankan prinsip transparansi dan kejujuran dalam penyediaan informasi kepada konsumen yang berhak menerima informasi yang akurat tentang produk atau layanan. Karena kepercayaan konsumen terhadap informasi tersebut sangat mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Karena kita mengenal di sisi lain yaitu GCG atau Good Corporate Governance. Ini menjadi suatu panduan yang layak diperhatikan bagi sebuah entitas bisnis, bagaimana informasi disampaikan secara transparan, dengan akuntabilitas yang tinggi, ya, akuntabilitas laporan keuangan yang baik, kemudian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya, ada juga independensi perusahaan dalam bertindak, dan bentuk kepemimpinan yang efektif karena adanya jiwa profesionalisme dalam setiap level kepemimpinan. Dalam etika Islam, etika pasar melihat pentingnya bagaimana kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi,
terlebih terkait tanggung jawab pelayanan produk. Kemudian ekspektasi konsumen yang ini dijadikan sebagai sumber acuan dalam memberikan yang terbaik bagi mereka, baik dalam wujud produk, dalam wujud pelayanan, harga, dan tentu informasi yang memang seharusnya mereka terima secara wajar. Di satu sisi, perlindungan konsumen perlu kita maknai yaitu sebagai wujud keseriusan dalam menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang berhadapan dengan stakeholdernya dengan mempersiapkan perlindungan dari kerugian atau bahaya yang timbul dari penggunaan produk ataupun layanan yang tidak aman atau tidak etis terhadap konsumen. Nah, ini yang harus diperhatikan dan itu menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang harus juga kita pahami bahwa praktek bisnis bersinggungan erat dengan dunia yang tanpa batas. Terlebih di era yang modern ini, sehingga memberikan rasa nyaman dari berbagai bentuk ketidakadilan. Ini adalah usaha yang sudah seharusnya dilakukan produsen atau pengelola bisnis atau pelaku bisnis dalam rangka dilindungi dari praktik-praktik transaksi yang merugikan seperti penipuan, manipulasi, atau bentuk pemaksaan yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan lupa bahwa selain perlindungan, konsumen sangat penting turut diberdayakan dalam bisnis yang dikelola atau dilakukan oleh seorang pelaku bisnis. Bantu konsumen dalam membuat keputusan yang tepat, keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab tentunya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa pengambilan keputusan pembelian mereka tidak terlepas dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki selama ini. Maka perusahaan harus memberikan edukasi yang semestinya agar mereka tidak memilih atau menggunakan produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Maka dengan demikian, mempertimbangkan hubungan antara etika pasar dan perilaku konsumen menjadi penting bagi perusahaan dan pasar dalam rangka memastikan bahwa mereka beroperasi dengan prinsip-prinsip yang adil, prinsip-prinsip yang jujur dan penuh dengan pertanggungjawaban. Dalam Islam tentu tidak hanya pertanggungjawaban terhadap diri sendiri dan perusahaan, tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Demikian tadi apa yang sudah disampaikan terkait dengan etika pasar dan perilaku konsumen yang bisa disampaikan. Semoga ini bisa menambahkan referensi kita semua dalam pemasaran dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.